Mereka tidak hanya meremehkannya, mereka menghinanya terang-terangan. Di ruang kendali radar Prancis, Kapten Arya dari Indonesia ditertawakan. Negaramu tidak punya teknologi seperti ini, jangan sok paham, ujar salah satu operator. Mereka bahkan menantangnya, jika kau bisa membaca sinyal tersembunyi yang bahkan kami tak bisa lihat, kami semua akan berdiri dan hormat padamu. Arya berdiri sendirian, diragukan, dipandang rendah, seolah hanya pelengkap. Namun detik itu, tekanan semakin keras, dan dunia seakan menunggu jatuhnya seseorang. Apa yang terjadi setelah itu, tidak pernah mereka bayangkan. Jika benar dia bisa melakukannya, bahkan pasukan elit itu tak punya alasan lagi untuk menunduk. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin dingin Paris menyapu landasan udara saat Kapten Arya Prasetyo turun dari kendaraan militer. Bendera Indonesia kecil terpasang di lengannya, sederhana namun tegas. Di sekelilingnya, para perwira Prancis berbicara cepat, sebagian meliriknya sekilas dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Di balik hanggar, radar raksasa berdiri, berkilau di bawah langit kelabu. Sejak tiba, ia tahu, ini bukan sekadar latihan. Ini ujian harga diri, dan nama Indonesia ikut dipertaruhkan. Ruangan kendali radar dipenuhi layar, grafik, dan suara bip yang tak pernah berhenti. Namun yang lebih terasa adalah atmosfer meremehkan yang menekan. Beberapa operator lokal memandang Arya seperti tamu yang tak seharusnya berada di sana. Dari negara tropis, apa yang mereka tahu tentang sistem kami? Bisik seseorang, sengaja dibuat terdengar. Arya mendengar, tapi ia diam. Ia sudah terbiasa diremehkan, namun tak pernah terbiasa kalah. Instruktur senior memperkenalkan uji simulasi. Serangan udara virtual dengan gangguan elektronik berat. Sinyal palsu, radar decau, dan interferensi akan menenggelamkan layar mereka. Para operator lokal terlihat percaya diri, sementara sebagian melirik Arya dengan tatapan ragu. Mereka yakin, orang Indonesia ini tak akan bertahan lama menghadapi kompleksitas teknologi Eropa. Arya hanya menarik napas, menenangkan dirinya, lalu berdiri di pos yang disediakan. Ketika simulasi dimulai, layar mendadak banjir sinyal. Titik-titik bergerak, sebagian kuat, sebagian kabur. Operator lokal langsung bereaksi cepat, suaranya tegang namun penuh keyakinan. Arya memilih diam, matanya mengikuti pola yang nyaris tak terlihat. Namun dalam hati ia ragu. Apakah ia terlalu lambat? Apakah pandangannya salah? Keraguan itu menekan dadanya, seolah waktu berjalan lebih cepat daripada pikirannya. Beberapa menit berlalu dan ruangan semakin panas oleh tekanan. Seseorang tertawa kecil, sinis. Dia hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Gumamnya. Arya merasakan tatapan yang menilai. Tangannya sempat ingin bergerak, menunjuk sesuatu, namun ia menahannya. Terlalu berisiko jika salah. Ia memilih mempercayai satu hal yang selalu diajarkan padanya. Disiplin membaca keadaan lebih penting daripada panik menunjukkan kemampuan. Gangguan elektronik semakin brutal. Layar bergetar oleh sinyal kuat yang tampak seperti ancaman utama. Operator lokal fokus ke sana, meyakini itulah target kritis. Arya masih melihat ke sudut berbeda, ke sinyal lemah yang nyaris tak dianggap apa-apa. Di kepalanya, logika bertarung dengan keraguan. Mengapa sinyal itu berbeda? Mengapa terasa disembunyikan? Ia menggertakkan gigi, menahan tekanan dan bisikan meremehkan di sekelilingnya. Instruktur mulai menghitung waktu mundur. Jika mereka salah membaca, simulasi akan berakhir sebagai kegagalan besar. Suasana berubah hening, hanya suara alat yang masih berbicara. Arya menyadari, jika ia tetap diam, semuanya akan berlalu begitu saja. Namun jika ia bicara dan salah, ia akan mempermalukan bukan hanya dirinya, tapi nama Indonesia. Jantungnya berdetak keras, namun tatapannya justru semakin tajam. Dan pada detik-detik terakhir itulah Arya mengangkat tangannya. Semua kepala berbalik. Ia menunjuk sinyal samar yang sejak tadi dianggap gangguan biasa. Ruangan mendadak hening. Beberapa operator tersenyum sinis, tidak percaya. Instruktur menatap layar, lalu menatap Arya.
Apakah benar ini ancaman utama yang tak terlihat siapapun? Ataukah Arya baru saja mempertaruhkan segalanya, tepat sebelum waktu habis? Instruktur akhirnya memerintahkan sistem membuka lapisan data yang lebih dalam. Layar berubah, filter tambahan diaktifkan, dan perlahan sinyal samar itu membesar, menampakkan pola yang berbeda. Operator lokal yang tadi yakin langsung terdiam. Yang awalnya dianggap gangguan ternyata memiliki struktur yang teratur, tidak acak. Arya menatap tanpa bicara. Ia tidak butuh ucapan apapun, karena layar kini berbicara sendiri, dan perlahan mulai mematahkan ego banyak orang di ruangan itu. Beberapa operator yang tadinya mengejek, kini saling memandang. Ekspresi mereka berubah. Yang tadi percaya diri, kini terlihat mulai ragu. Salah satu bahkan mendekat ke layar, seolah tidak percaya apa yang dilihatnya. Instruktur menatap grafik ancaman dan bibirnya mengeras. Sebuah fakta pahit muncul. Ancaman utama memang bersembunyi di balik sinyal lemah itu, tersamar oleh jamming kuat agar tidak terdeteksi. Sebuah teknik yang tidak semua orang sadar, kecuali seseorang yang sangat sabar. Namun ujian belum selesai. Sistem simulasi menaikkan level ancaman. Bukan hanya satu, tapi beberapa sinyal palsu baru bermunculan. Suasana kembali kacau. Operator lokal yang tadi setengah yakin kini benar-benar kehilangan ritme. Beberapa tombol ditekan terburu-buru, alarm peringatan menyala, dan situasi seolah kembali diambang kegagalan. Semua menoleh ke satu orang yang masih berdiri tenang. Kapten Arya. Arya menutup matanya sejenak, menarik napas panjang. Di kepalanya, ia bukan hanya melihat layar. Ia melihat pengalaman latihan, momen latihan keras di Indonesia, disiplin membaca situasi, bukan hanya perangkat. Ia membuka mata lagi. Jari tangannya mulai bergerak, bukan asal menunjuk, tapi memilih. Ia menyaring yang penting, membuang yang palsu. Sekali, dua kali, pelan, tapi pasti. Instruktur memperhatikannya dengan tatapan yang kini jauh lebih serius. Waktu kembali menghitung mundur. Setiap detik terasa panjang, seperti menyayat keheningan. Sistem pertahanan virtual sudah berada di batas kritis, dan jika keputusan terlambat sedikit saja, simulasi akan jatuh gagal total. Di belakang Arya, seorang operator lokal menggigit bibirnya, tak lagi punya keberanian meremehkan. Mereka kini menunggu pada seorang prajurit yang tadi dianggap tidak selevel. Arya akhirnya memberi analisa singkat. Suaranya tenang, tidak berlebihan, tapi penuh kepastian. Ia memetakan ancaman utama, menjelaskan jalur penyamaran sinyal, dan menunjukkan titik yang harus dinetralisir lebih dulu. Tangannya tidak gemetar. Ia tidak lagi ragu. Instruktur mengangguk pelan, lalu memerintahkan eksekusi sesuai arahan Arya. Sistem bekerja cepat. Beberapa detik terasa seperti menit. Semua menahan napas. Kemudian layar yang tadinya penuh ancaman mulai bersih. Alarm perlahan mereda. Grafik kembali stabil. Sistem mendeteksi bahwa jalur serangan utama berhasil diselamatkan. Beberapa operator langsung mundur dari kursinya, tak percaya dengan hasil yang barusan terjadi. Mereka menoleh pada Arya, kali ini tanpa senyum sinis. Hanya keheningan dan rasa kagum yang masih enggan diucapkan. Instruktur menatap Kapten Arya lama. Tatapannya bukan lagi menguji, tapi menghormati. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, sistem tiba-tiba kembali menyala. Tiba-tiba saja, sebuah sinyal baru muncul. Lebih halus, lebih tersembunyi, lebih berbahaya dari sebelumnya. Semua orang membeku. Apakah ini bagian akhir, atau justru awal ujian yang lebih berat? Sinyal baru itu tidak seperti sebelumnya. Tidak ada pola jelas, tidak ada ritme yang bisa ditebak. Ia seperti bayangan yang bergerak pelan, seolah menunggu siapa yang panik lebih dulu. Operator lokal menatap layar dengan bingung. Ini, apa? Bisik salah satu dari mereka. Instruktur hanya diam, rahangnya mengeras. Sistem memperingatkan bahwa ini adalah skenario paling sulit. Jika salah membaca sekali saja, semuanya berakhir. Arya menatap layar itu lama. Sinyal tersebut terlalu tenang untuk disebut gangguan, namun terlalu samar untuk disebut ancaman biasa. Ia mulai merasakan tekanan yang berbeda. Bukan dari teknologi, tapi dari tatapan semua orang yang kini bergantung padanya. Sekali lagi, nama Indonesia ikut berada di bahunya. Jika kali ini ia salah,
Rasa hormat yang baru mulai tumbuh, bisa runtuh seketika. Gangguan elektronik tiba-tiba meningkat tajam. Layar dipenuhi riak sinyal yang membuat siapapun mudah terjebak. Sebagian operator mulai membuka protokol pertahanan alternatif, tapi justru semakin membingungkan. Arya kembali memilih diam. Ia menurunkan pandangannya sedikit, lalu menatap ulang, seolah membaca ulang sebuah teka-teki yang tidak boleh salah jawab. Ia tahu, sinyal itu tidak ingin terlihat. Itu berarti, sesuatu sedang disembunyikan. Di dalam kepalanya, ia memutar logika. Jika sinyal kuat sebelumnya ternyata palsu, maka yang lemah adalah ancaman. Namun kini ancaman itu jauh lebih cerdas. Ia tidak ingin terlihat sebagai ancaman, tapi juga tidak ingin lenyap. Arya mulai memperhatikan jeda kecil, pergerakan mikro, perubahan tipis yang bahkan tidak dipedulikan operator lain. Di sanalah letak jawabannya. Tapi, apakah ia cukup yakin? Waktu kembali menghitung mundur, lebih cepat dari sebelumnya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani mengejek lagi. Tidak ada canda sinis. Yang tersisa hanya rasa takut gagal. Beberapa pasukan Prancis menunduk, menyadari sistem kebanggaan mereka tampak seperti teka-teki yang bahkan mereka sendiri kesulitan membacanya. Dan di tengah semua itu, berdiri seorang perwira Indonesia, masih tenang. Arya perlahan maju, mendekat ke layar utama. Tangannya terangkat, namun tidak langsung menunjuk. Ia menunggu satu siklus lagi, memastikan pola kecil itu bukan kebetulan. Dan saat sinyal itu kembali menunjukkan perubahan halusnya, tatapannya mengeras. Ia menemukan sesuatu. Bukan ancaman bergerak cepat, tapi sesuatu yang sedang menunggu momen paling kritis untuk menghantam. Instruktur menatapnya. Kau melihat sesuatu? Tanyanya, kali ini bukan meremehkan, tapi benar-benar ingin tahu. Arya hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin berlebihan. Ia tidak ingin terdengar sombong. Ia hanya ingin tepat. Dengan suara tegas namun tetap tenang. Ia menunjukkan area yang harus diperhatikan. Titik kecil yang hampir tidak masuk akal untuk dianggap penting oleh siapapun sebelumnya. Ruangan kembali menahan napas. Instruktur memberi perintah. Sistem dialihkan ke titik yang ditunjuk Arya. Analisis mendalam dijalankan. Beberapa detik terasa begitu panjang, hingga akhirnya data terbuka. Bukan gangguan. Bukan sinyal biasa. Itu adalah ancaman tersembunyi dengan tingkat bahaya tertinggi. Namun tepat saat semua menyadarinya, waktu hampir habis, dan sistem mulai memasuki fase kritis yang tak bisa dihentikan begitu saja. Apakah Arya masih sempat mengambil keputusan terakhir? Instruktur segera mengaktifkan mode penanganan darurat. Alarm berubah nada, lebih tajam, lebih mendesak. Sinyal tersembunyi itu mulai bergerak, menunjukkan dirinya terlalu terlambat untuk mereka yang tadi ragu. Operator lokal mencoba mengejar ritme, namun sistem seperti selalu satu langkah di depan. Semua kembali menoleh ke Kapten Arya Prasetyo, perwira TNI AU dari Indonesia, yang kini berdiri paling tenang di ruangan paling tegang itu. Arya tahu, ini bukan lagi soal ketepatan teknis semata. Ini soal keberanian mengambil keputusan saat semua orang takut salah. Ia menatap grafik pergerakan ancaman dan membaca kecenderungannya. Ia melihat bagaimana sinyal itu berpindah, menyamarkan diri, lalu diam sejenak sebelum melompat lebih jauh. Di titik itulah ia menyadari, ancaman ini tidak bergerak acak. Ia menunggu momen paling mematikan, saat pertahanan lengah. Namun waktu tidak berpihak. Detik berjalan seperti pisau yang terus mengiris batas keberhasilan dan kegagalan. Instruktur mulai terlihat gelisah. If we missed his window, simulation destroyed, katanya pelan. Beberapa operator menelan ludah, merasa tak lagi punya pegangan. Tapi Arya justru semakin fokus. Tidak ada lagi suara ejekan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan. Hanya rasa percaya, yang perlahan tumbuh. Arya meminta akses kendali terbatas. Awalnya instruktur ragu, tapi melihat konsistensi analisis Arya sebelumnya, ia mengangguk. Sistem memberinya ruang. Dengan ketenangan yang hampir tak masuk akal di saat genting, Arya mengatur ulang prioritas deteksi, memotong jalur analisa yang tidak penting, dan memusatkan sistem pada pola kecil yang tadi ia tangkap. Ia tidak melawan gangguan dengan kekuatan. Ia melawannya dengan ketelitian. Sinyal utama mulai terungkap lebih jelas. Bentuknya perlahan terlihat, bukan lagi seperti bayangan.
Operator lokal ternganga. Mereka baru sadar bahwa selama ini mereka terlalu sibuk melawan sinyal besar, hingga hampir buta terhadap bahaya yang diam-diam menunggu. Arya menunjuk titik intercept ideal. Di sini, ucapnya singkat. Tidak panjang. Tidak dramatis. Namun penuh keyakinan. Instruktur langsung memerintahkan sistem mengeksekusi rekomendasi Arya. Layar bergerak cepat, mode pertahanan aktif, simulasi memasuki tahap paling krusial. Semua menatap layar tanpa berkedip. Jika analisis Arya salah sedikit saja, seluruh simulasi akan runtuh dan menjadi kegagalan besar yang memalukan. Namun jika benar, maka hari ini, seorang prajurit Indonesia akan mengubah cara mereka memandang dunia. Beberapa detik terakhir terasa seperti selamanya. Bar visual ancaman bergerak menuju batas akhir. Sistem menghitung, 3, 2, 1. Lalu tiba-tiba, grafik berubah drastis. Ancaman yang tadinya menyatu dengan gangguan, tertangkap. Terekspos. Tidak lagi bisa bersembunyi. Ruangan yang tadinya mencekam mendadak hening. Bukan karena lega, tapi karena terkejut. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mereka yakini mustahil. Namun sebelum ada satu pun yang benar-benar bisa bernapas lega, sistem kembali mengirimkan peringatan mendadak. Ternyata ancaman itu memiliki skenario lanjutan. Bukan satu lapis, tapi 2. Sinyal baru muncul, lebih cepat, lebih agresif, memanfaatkan celah waktu yang sangat sempit. Semua orang kembali membeku. Apakah Arya masih bisa mengejarnya, ketika waktu yang tersisa hampir tidak ada sama sekali? Ancaman lapis kedua itu bergerak seperti kilat. Tidak memberi waktu berpikir panjang, tidak memberi ruang mengambil napas. Operator lokal langsung panik. Suara mereka bersahutan, mencoba menstabilkan sistem yang kembali kacau. Instruktur menatap layar dengan wajah tegang. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Semua protokol standar terasa terlambat. Arya merasakan tekanan itu menekan dadanya, namun ia tidak membiarkannya menguasai pikirannya. Ia tahu, panik hanya akan mempercepat kekalahan. Ia menatap ulang data yang berlari cepat, membaca kecenderungan sinyal itu seperti membaca jejak di udara. Ada pola, tapi sangat tipis. Ia harus memilih. Sekali. Tepat. Tanpa kesempatan memperbaiki. Instruktur menoleh padanya lagi. Kali ini bukan hanya berharap, tapi benar-benar bergantung. Apa yang kau lihat? Tanyanya perlahan. Arya tidak langsung menjawab. Ia memastikan dulu. Dalam detik yang sangat pendek, ia kembali mengingat pelatihannya di Indonesia, disiplin yang diajarkan senior, bagaimana ketenangan selalu menjadi senjata utama seorang prajurit. Itu membuatnya berani. Ia menunjuk jalur berbeda dari semua orang. Jalur yang nyaris tidak masuk akal, terlalu kecil untuk dianggap masuk akal. Beberapa operator sempat ingin membantah, namun mereka menahan diri. Mereka tidak lagi berada pada posisi untuk meremehkan. Keberhasilan sebelumnya membuat satu hal jelas. Pria dari Indonesia ini tidak asal bicara. Jika ia yakin, mungkin itu benar. Instruktur mengubah rencana. Sistem dialihkan ke jalur yang Arya tentukan. Grafik kembali berubah. Ancaman yang tadinya tampak seperti badai tanpa bentuk, mulai mengerucut. Untuk pertama kalinya, sinyal itu terlihat memiliki arah pasti. Arya mengikuti dengan tatapan tajam, seolah setiap detik adalah garis tipis antara kehormatan dan kegagalan besar. Waktu nyaris habis. Hitungan di layar terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Operator Prancis yang tadi menahan napas kini benar-benar tak berkedip. Semua sudah tidak lagi memikirkan siapa yang berasal dari negara maju atau negara berkembang. Yang ada hanya satu kenyataan. Satu keputusan Arya akan menentukan hasil akhir simulasi paling sulit ini. Arya akhirnya memberi instruksi terakhir. Singkat, tegas, tanpa keraguan. Sistem melakukan eksekusi penangkapan ancaman. Layar berkedip, suara alarm berubah, grafik bertabrakan dengan garis pertahanan virtual. Semua mata terpaku pada satu titik. Satu momen krusial yang menentukan apakah usaha mereka sia-sia, atau berubah menjadi kemenangan yang akan dikenang lama. Untuk sekejap, layar membeku. Tidak bergerak. Tidak menunjukkan hasil. Ruangan menjadi benar-benar sunyi, seolah dunia ikut menahan napas bersama mereka. Apakah sistem berhasil mengunci ancaman itu, atau justru gagal pada detik terakhir?
Dan tepat ketika semua menunggu hasil akhir, sesuatu di layar bergerak pelan, membawa semua orang pada momen paling menegangkan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya.